Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sesuatu tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan ini terkait dengan masalah sejarah, bukan persoalan teologis, bukan persoalan dari Alkitab. Tapi ini persoalan sejarah yang berkaitan dengan Konsili Nisea. Maksud saya atau problemnya yang mau saya angkat di sini adalah adanya tuduhan bahwa kepercayaan atau doktrin Allah Tritunggal itu adalah produk dari Konsili Nisea. Nah, tudingan semacam ini atau serangan semacam ini itu biasa dipakai oleh orang-orang yang anti Trinitarian. Misalnya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova, juga grup Unitarian seperti Frans Donald, dan juga orang-orang Islam. Saya ingat seorang mualaf yang bernama Irene Handono itu, dia setelah meninggalkan iman Katoliknya, dia lalu menjadi seorang Islam dan menyerang Kristen. Dan dia mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan itu di dalam Konsili Nisea. Atau juga lebih luas adalah bahwa doktrin Tritunggal itu adalah produk dari Konsili Nisea. Saya membaca buku Frans Donald dan dia mengatakan, dia dalam buku-bukunya tentang judul kasus-kasus yang keliru, kasus besar yang keliru, salah satunya adalah dia mempersoalkan doktrin Tritunggal, di mana dianggap doktrin Tritunggal itu adalah produk dari Konsili Nisea. Dan karena itu maka banyak sekali kita menghadapi serangan-serangan seputar itu, ya, seputar Konsili Nisea itu. Karena itu saya pada kesempatan ini hendak memberikan penjelasan kepada kita harus mengerti bahwa Konsili Nisea sendiri itu dilakukan pada tahun 325. Tahun 325. Sehingga kalau dikatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan atau Allah pada Konsili Nisea, berarti Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Dan juga doktrin Allah Tritunggal itu baru ditetapkan atau baru diciptakan itu pada tahun 325. Logikanya adalah di bawah tahun 325 orang belum percaya doktrin Tritunggal, atau di bawah tahun 325 orang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sebenarnya kalau bicara Yesus itu adalah Tuhan, maka ini jelas sesuatu yang aneh, saudara ya. Kalau dikatakan Yesus baru diangkat dari Tuhan tahun 325, sekarang persoalannya adalah kalau Yesus baru diangkat tahun 325 jadi Tuhan, bukankah kitab suci kita itu sudah ada terlebih dahulu, itu jauh sebelum tahun 325. Tulisan-tulisan Rasul Paulus pada tahun 60-an, 70-an itu sudah membicarakan atau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, Yesus adalah Tuhan. Tapi ya, sekali lagi saya bilang, ini kita bukan soal kitab suci, bukan soal kebenaran teologis, tapi ini membicarakan soal sejarah. Karena itu maka dengan tidak mengacu kepada kitab suci, saya mau berbicara soal sejarah saja. Bahwa kalau benar Yesus diangkat jadi Tuhan baru Konsili Nisea tahun 325, berarti sebelum tahun 325 tidak ada orang percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau doktrin Tritunggal itu baru diciptakan tahun 325 Konsili Nisea, berarti di bawah tahun 325 itu tidak ada orang atau tidak ada kepercayaan tentang doktrin Tritunggal. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk mensurvei sejarah. Benarkah tudingan semacam itu? Benarkah tuduhan semacam itu? Nah, maka di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat pada tahun-tahun sebelum 325. Saya akan urut mulai dari tahun 140 ya, tahun 140 Masehi. Pada tahun 140 itu ada seorang yang namanya Aristides. Dan Aristides ini di dalam Apologi chapter 16 ya, pasal yang ke-16 itu dikatakan begini. Ya, orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi, yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, pencipta dan penyebab segala sesuatu, dalam Putra satu-satunya dan di dalam Roh Kudus. Nah, di sini Aristides mengatakan adanya Allah di dalam Putra satu-satunya dan di dalam Roh Kudus. Memang di sini dia belum mengatakan apa-apa soal kesatuan dari Bapa atau Allah, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa
Allah yang disebut pencipta, penyebab segala sesuatu, itu dibicarakan bersama-sama dengan putra satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, dan juga di dalam Roh Kudus. Itu tahun 140 Masehi. Lalu pada tahun 150, pada tahun 150 itu ada seorang yang namanya Justin Martyr. Dan Justin Martyr ini, di dalam Justin Martyr's First Apology, itu pasal yang ke-63, itu ada tulisan demikian dari kata-kata dari Justin Martyr. Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang juga menjadi yang pertama dilahirkan dari firman Allah, bahkan Allah. Perhatikan kata-kata Justin Martyr ini tahun 150. Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang juga menjadi yang pertama dilahirkan dari firman Allah, bahkan Allah. Berarti Justin Martyr mengatakan Yesus itu bahkan Allah. Yesus itu adalah Allah. Justin Martyr lalu mengutip Ibrani 1 ayat 8 untuk membuktikan kealahan Yesus. Ibrani 1 ayat 8 yang berbunyi, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya." Dia mengutip itu dan menerapkannya kepada Yesus. Itu di dalam dialognya dengan Tripo pasal yang ke-56. Dan dia mengatakan di dalam pasal yang ke-63 dari dialog dengan Tripo itu, dia mengatakan, oleh karena itu, kata-kata ini, maksudnya kata-kata Ibrani 1 ayat 8 tadi ya. Kata-kata ini menyatakan dengan tegas bahwa ia, Kristus, disaksikan oleh Dia yang menetapkan atau mengadakan segala sesuatu sebagai yang layak untuk disembah sebagai Allah dan sebagai Kristus. Sebagai Allah dan sebagai Kristus. Maka di sini lagi-lagi bahwa Justin Martyr tahun 150 itu sudah memberikan pernyataan eksplisit bahwa Kristus adalah Allah. Para murid dari Justin Martyr ini mengatakan bahwa Justin Martyr ini membuktikan dari kitab Yesaya bahwa Allah telah dilahirkan dari seorang perawan. Justin Martyr di dalam dialognya dengan Tripo itu dia mengatakan kepada Tripo itu, dia berkata begini, dia yang dipanggil sebagai seorang manusia oleh Yehezkiel, anak manusia oleh Daniel, seorang anak oleh Yesaya, dan Kristus dan Allah yang disembah oleh Daud. Untuk itu engkau harus mengerti bahwa ia yang dicatat oleh para nabi, tidak bisa kamu tolak bahwa dia adalah Allah. Itu kata-kata dari Justin Martyr kepada Tripo. Dalam respon balik dari Tripo kepada Justin Martyr, ini rupanya ada debat ya. Respon balik dari Tripo kepada Justin Martyr, Tripo mengatakan kepada Justin Martyr begini. Ya, kamu berkata bahwa Kristus sebagai Allah sebelum segala sesuatu, bahwa dia merendahkan diri dan dilahirkan menjadi manusia. Itu dalam pasal 48 dialog with Tripo ini ya. Berarti di sini sekalipun Tripo tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi dia mengkonfirmasi bahwa Justin Martyr memang percaya Yesus atau Kristus sebagai Allah. Nah, kutipan-kutipan ini membuktikan bahwa Justin Martyr yang hidup pada tahun 150 itu dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah. Pada tahun 150 Masehi juga, ya. Itu tadi tentang Justin Martyr. Saya masih bicara pada tahun 150 ya. Setelah Justin Martyr pada tahun 150 juga ada seorang dari Smyrna namanya Polycarpus. Nah, Polycarpus di dalam Martyrdom of Polycarp nomor 14 itu dikatakan di sana tentang kata-kata dari Polycarpus ini. Polycarpus mengatakan, aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama dengan yang kekal dan Kristus surgawi. Dia mengatakan Kristus surgawi, putramu yang terkasih, dan siapa kepadamu dan Roh Kudus, kemuliaan bagi keduanya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa dari Polycarpus. Jadi dia membicarakan aku memujimu, ini dia menunjukkan pada Bapa. Lalu dia menyinggung Kristus surgawi putramu. Lalu dia bilang Roh Kudus, kemuliaan bagi keduanya sekarang selama-lamanya. Jadi jelas bahwa Polycarpus memuji dan menyembah dan memberikan kemuliaan kepada Bapa, Kristus, dan juga Roh Kudus. Maka dari tahun 150 kita lihat sudah ada orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah sekaligus, sekalipun belum ada istilah Tritunggal, tetapi Bapa,
Putra dan Roh Kudus itu sudah dipercaya dan disembah, dimuliakan. Itu tahun 150. Kita masuk ke tahun 160 ya. Pada tahun 160 itu ada seorang yang namanya Matetes ya. Dan Matetes ini itu di dalam letter to Diognetus ya, nomor 11. Itu dia mengatakan begini. Sang Bapa mengutus firman di mana ia dinyatakan kepada dunia. Ini adalah dia yang berada dari awal, yang nampaknya seperti baru dan telah ditemukan tua. Dia adalah ia yang berada dari kekal, yang sekarang disebut Sang Putra. Di sini Matetes ini bicara tentang Kristus. Dia yang berada dari kekal. Berarti Matetes ini percaya bahwa Yesus itu mempunyai sifat kekal. Dan bukankah yang kekal itu hanya Allah? Yang bukan Allah tidak kekal. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Matetes ini, dia percaya Yesus adalah Allah dan karenanya itu kekal. Itu tahun 160. Lalu tahun 170 ya. Tahun 170 ini ada seorang yang dikenal sebagai Tatian the Syrian. Tatian the Syrian ini dia berkata ya, kami tidak sementara melakukan satu kebodohan. Kamu orang Yunani jangan bohong ketika kami beritakan bahwa Allah telah lahir dalam bentuk seorang manusia. Itu dalam Address to Greeks nomor 21, nomor 21. Ya, Allah telah lahir dalam bentuk seorang manusia. Berarti si Tatian ini percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jelmaan Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang diangkat jadi Allah atau diangkat jadi Tuhan seperti tuduhannya orang Saksi Yehova, Unitarian dan Islam. Tidak. Tahun 170 itu orang sudah percaya Allah telah lahir dalam bentuk seorang manusia, yakni Tatian. Itu tahun 170. Sekarang masuk kepada tahun 177. Pada tahun 177 itu ada orang ya yang namanya Melito. Melito dari Sardis ya. Melito dari Sardis ini dalam fragment in Anastasius of Sinai the Guide nomor 13. Dia mengatakan demikian. Aktivitas dari Kristus setelah baptisannya, secara khusus mujizat-mujizatnya, memberikan indikasi dan jaminan pada dunia tentang keilahiannya yang tersembunyi di dalam daging. Allah seperti seorang manusia sempurna, dia memberikan indikasi positif dari kedua naturnya. Keilahiannya melalui mujizat-mujizatnya selama 3 tahun setelah baptisannya. Kemanusiaannya selama 30 tahun sebelum dia dibaptis. Selama itu melalui kondisinya menurut daging. Dia menyembunyikan tanda-tanda keilahiannya walaupun ia adalah Allah yang sejati sebelum segala zaman. Saudara perhatikan, nampak sekali bahwa Melito sudah percaya dua natur dari Kristus, yaitu keilahiannya dan kemanusiaannya. Persis seperti rumusan kristologi kita saat ini bahwa Yesus itu adalah Allah dan juga Allah manusia. Dia adalah manusia, dia Allah sejati, dia manusia sejati, dia Allah sempurna, dia juga adalah manusia sempurna. Seorang sejarawan Kristen namanya Pilsaf. Ya, Pilsaf itu dia menulis tentang Melito dari Sardis ini. Pilsaf di dalam bukunya History of the Christian Church volume yang kedua halaman 738 dia mengatakan tentang Melito ini, kami bukan penyembah-penyembah dari batu yang tolol atau yang tak berguna, yang tak berarti, tetapi memuja hanya satu Allah. Ini dia Pilsaf mengutip kata-kata dari Melito. Yang ada sebelum semua dan di atas semua, dan Kristusnya betul-betul Allah firman sebelum segala zaman. Perhatikan kata-kata ini. Kristusnya betul-betul Allah firman segala zaman. Jadi jelas bahwa Bapak Gereja ini menyembah dan memuja Kristus dan mempercayai Yesus sebagai Allah yang kekal. Itu tahun 177. Sekarang memasuki tahun 180. Pada tahun 180 kita bertemu dengan seorang Bapak Gereja yang terkenal yang namanya Irenaeus. Ya, Irenaeus di dalam Against Heresies dalam buku yang ketiga pasal yang ke-8 bagian yang ketiga itu dikatakan begini. Selanjutnya maksudnya ia ini adalah Allah, menciptakan segala sesuatu
bersama firman-Nya yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Nah, saudara ingat firman ini adalah gelar bagi Yesus. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Di bagian yang lain itu Irenaeus mengatakan, tetapi sang anak berada dalam kekekalan bersama sang Bapa dari dulu, dari permulaan. Dia juga berkata dari sumber yang sama, Kristus Yesus adalah Tuhan kami dan Allah dan penyelamat dan Raja. Lalu masih dari sumber yang sama Irenaeus berkata, tetapi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di atas segala manusia yang pernah hidup, Allah dan Tuhan dan Raja yang kekal, dan inkarnasi dari firman yang diproklamasikan oleh semua nabi dan rasul melalui roh dirinya. Masih banyak kata-kata Irenaeus yang menunjukkan kepercayaan seperti itu ya. Misalnya di dalam sumber yang sama ya, pasal 10 ayat yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan kami dan Allah kami, penyelamat dan Raja. Ya. Dia bukan malaikat. Bersama dengan Dia, dengan Bapa, selalu hadir firman dan hikmat, Sang Anak dan Roh Kudus. Dia menciptakan segala sesuatu sebagaimana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Masih dari buku yang sama, Yesus Kristus satu dan sama, satu-satunya anak Allah, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Dan masih banyak lagi. Jadi jelas bahwa tahun 180 Irenaeus sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Sekarang masuk ke tahun 181. Sejarawan Kristen Pilsaf ya, dalam History of the Christian Church di volume 2 halaman 733, dia mencatat kata-kata dari Theophilus dari Antioquia. Ini tahun 181. Nah, Theophilus dari Antioquia ini mengatakan begini. Dia adalah yang pertama menggunakan istilah triad, ya. Nah, ini keterangan dari Pilsaf soal Theophilus dari Antioquia. Dia adalah yang pertama menggunakan istilah triad untuk Tritunggal yang kudus dan sudah menemukan misteri ini dalam kata-kata baiklah kita menjadikan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Karena dia berkata, Allah berbicara bukan lain kepada anaknya sendiri dan hikmatnya sendiri, yaitu kepada Logos dan Roh Kudus yang dipribadikan atau dianggap sebagai pribadi. Ya. Nah, kalau begitu maka Theophilus dari Antioquia ini memang sudah percaya Allah Tritunggal tahun 181. Kita beralih ke tahun 190. Kita akan bertemu dengan Clemens dari Alexandria, ya. Clemens dari Alexandria itu menulis dalam fragmen bagian 1 section yang ketiga, dia mengatakan anak Allah berada dalam substansi yang sama dengan Bapa, kekal dan tidak diciptakan. Jadi bicara kesamaan hakikat antara Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Selanjutnya dia mengatakan, ya, Clemens dari Alexandria mengatakan dia benar-benar adalah manifestasi dari Allah. Kristus benar-benar adalah manifestasi dari Allah. Selanjutnya, Clemens juga berkata, dia, Yesus sendiri adalah Allah dan manusia, sumber dari segala sesuatu. Ya. Dalam buku yang lain, Clemens menulis, ya, anaknya Yesus, firman Allah adalah instruktur kita. Dia adalah Allah dan pencipta. Lalu, instruktur kita yakni anak. Seperti Bapaknya tidak berdosa, suci, dan dengan jiwa yang sangat menderita. Allah dalam bentuk manusia tak bernoda. Pelayan dari kehendak Bapaknya, firman yang adalah Allah, yang berada di dalam Allah, tangan kanan Allah, dan dengan bentuk Allah adalah Allah. Itu kata-kata Clemens. Dan lebih menarik juga, Clemens berkata dalam Stromata book yang kelima, chapter 14. Dia mengatakan, aku mengerti bahwa tidak ada hal lain lagi yang lebih daripada Tritunggal yang kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Dan anak yang kedua yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Bapa. Berarti di sini Clemens sudah percaya Allah Tritunggal, bahkan istilah Tritunggal sudah dipakai. Ya.
Roh Kudus yang ketiga, Anak yang kedua, dan juga dengan Sang Bapa yang otomatis yang pertama. Jadi kepercayaan tentang doktrin Tritunggal ini itu sudah dipercaya oleh Clemens tahun 190 Masehi. Ya. Sekarang kita masuk kepada tahun 200 ya. Ingat tadi saya bilang Konsili Nicea itu tahun 325. Ini saya sudah urut dari tahun 140. Sekarang memasuki tahun 200 ya. Tahun 200 itu ada Tertullian di dalam Flesh of Christ pada chapter yang ke-6. Dia mengatakan begini. Tidak pernah ada malaikat yang sampai pada tujuan disalibkan dan mati dan bangkit dari kematian. Tentang Tritunggal ya. Dia berkata, semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Tertullian juga sudah menggunakan istilah Tritunggal dan percaya hal itu. Ya, dia juga mengatakan Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua, firman-Nya sendiri, dan ketiga roh dalam firman itu. Satu substansi dalam tiga pribadi yang koheren. Dia adalah satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi terlihat sekali bahwa Tertullian tahun 200 sudah percaya doktrin Tritunggal. Tentang pribadi Kristus ya. Tertullian mengatakan keaslian dari kedua substansi dinyatakan sebagai manusia dan sebagai Allah. Dari yang satu ia dilahirkan dan dari yang lain ia tidak dilahirkan. Jadi sekali lagi Tertullian percaya doktrin Tritunggal, percaya dua natur dari Kristus. Itu tahun 200 dari Tertullian. Masih dari tahun 200 juga kita ketemu dengan orang yang namanya Hippolytus. Ya, Hippolytus menulis di dalam salah satu debat dia melawan seorang yang namanya Neutus. Dia menulis demikian. Siapa yang tidak akan berkata bahwa ada satu Allah, maka dia juga tidak menentang manifestasi Allah secara ekonomi. Contohnya urutan dan disposisi dari pribadi dalam Tritunggal. Dia katakan demikian. Di tempat yang lain, Hippolytus itu mengatakan, karena Kristus adalah Allah atas segalanya, dan dia telah ditetapkan untuk melenyapkan dosa dari keberadaan manusia, membuat regenerasi manusia lama. Dan Allah memanggil manusia itu kesamaannya sejak awal dan menunjukkan dengan jelas dalam satu figur kasihnya kepada mereka. Dan memberikan ketaatanmu pada hikmat perintahnya dan menjadi pengikutnya yang setia. Kamu harus seperti dia dalam hidupmu, sebanyak kehormatan yang dianugerahkan atas kamu oleh dia. Bagi Yesus, dalam sikap merendahkan diri, tidak mengurangi kualitas dari keilahiannya. Kesempurnaan, dia membawa manusia, bahkan Allah dalam kemuliaannya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa Hippolytus percaya Yesus adalah Allah dan manusia. Ya. Tentang dua natur Kristus ini, Hippolytus berkata, Sang Juru Selamat menautkan ketuhanannya yang seperti anggur murni dengan daging dari sang perawan, telah lahir dari dia, Allah dan manusia, pada saat yang sama, tanpa mencampur aduk satu dengan yang lain. Allah dan manusia, dua natur dipercaya. Ya, di dalam debatnya melawan Neutus itu, di dalam bab yang ke-17, dia juga berkata, marilah kita percaya saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan tradisi para rasul, bahwa Allah Sang Firman turun dari surga. Dia sekarang datang ke dalam dunia, telah bermanifestasi sebagai Allah dalam tubuh, datang sebagai manusia yang sempurna. Ya, dia juga masih berkata, Firman itu adalah Allah menjadi hakikat dari Allah. Dan akhirnya Hippolytus menutup semua rangkaian serangannya itu kepada Neutus di dalam suatu pernyataan. Kristus adalah Allah di atas segalanya. Itu tahun 200. Hippolytus sudah percaya begitu. Sekarang kita masuk ke tahun 225. Tahun 225 itu kita bertemu dengan Origenes, seorang bapak gereja yang lain. Nah, Origenes ini menulis dalam salah satu dokumen tentangnya, itu ditulis begini. Kata-kata Origenes. Dan kiranya kamu dapat mengerti bahwa kemahakuasaan Bapa dan Anak adalah satu dan sama. Berarti dia percaya Anak Maha Kuasa. Seperti Allah dan Tuhan adalah satu dan sama dengan Bapa. Dengarlah dengan sungguh-sungguh perkataan Yohanes di kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa.
Sebab siapa lagi yang akan datang selain daripada Kristus? Dan sebagaimana tidak ada satu keraguan melihat Bapa sebagai Allah, maka Sang Juru Selamat juga adalah Allah. Sang Juru Selamat juga adalah Allah. Sang Juru Selamat itu kan pasti Yesus. Lalu, karena Bapa disebut Maha Kuasa, maka tidak ada satupun yang dapat menolak bahwa Anak Allah juga Maha Kuasa. Maka Origenes tahun 225, Anak Allah, Yesus Kristus Maha Kuasa. Dia adalah Allah. Tentang Tritunggal, Origenes berkata, ya, tidak ada dalam Tritunggal yang dapat disebut yang terbesar atau lebih kecil. Sejak sumber dari keilahian itu sendiri memuat segala sesuatu dari perkataannya dan pikirannya dan kuasa mulutnya, menguduskan segala sesuatu yang memang berharga. Tentang kealahan Kristus, Origenes menegaskan, para rasul yang kudus dalam pengajaran tentang iman pada Kristus menjelaskan beberapa poin dengan sangat rinci. Karena mereka percaya itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak bagi semua orang percaya. Poin-poin khusus yang sangat jelas diteruskan melalui pengajaran para rasul. Yang pertama, ada satu Allah yang menciptakan, mengatur segala sesuatu. Kedua, adalah Yesus Kristus sendiri berasal dari Allah Bapa sebelum segala ciptaan ada. Walaupun dia Allah, dia menjadi daging dan mengambil rupa manusia, namun dia tetap dia adanya, yaitu Allah. Nah, ini perhatikan, ini kata-kata Origenes tahun 225. Walaupun dia Allah, dia menjadi daging dan mengambil rupa manusia, namun dia tetap dia adanya, yaitu Allah. Jadi dia Allah, dia jadi manusia, sekalipun dia jadi manusia, dia tetap Allah. Nah, ini kepercayaan tentang kristologi yang baik sekali. Dan itu sudah ada pada tahun 225. Ya. Nah, sekarang memasuki tahun 235. Pada tahun 235 kita bertemu dengan seorang namanya Novatianus. Ya. Novatianus ini mengatakan begini, ya. Dalam Treatise on the Trinity halaman yang ke-11, dia mengatakan, Alkitab menjelaskan Kristus sebagai Allah sebanyak menjelaskan Allah sebagai manusia. Alkitab menjelaskan Yesus Kristus sebagai manusia, terlebih lagi menjelaskan Kristus Tuhan sebagai Allah. Karena tidak dirancangkan untuk dia sebagai anak Allah saja, tapi juga sebagai anak manusia. Atau bukan saja dikatakan sebagai anak manusia, tetapi dia juga biasa berbicara sebagai anak Allah. Jadi dia adalah anak Allah, anak manusia. Dia dua-duanya. Menjadi tidak sempurna jika dia hanya salah satu. Dia tidak dapat menjadi salah satu saja. Dan sebagaimana natur telah menentukan bahwa dia harus dipercaya sebagai manusia yang berasal dari manusia, maka natur yang sama juga telah menentukan dia sebagai anak Allah yang adalah Allah. Karena itu biarlah mereka membaca bahwa Yesus Kristus anak manusia, itu adalah manusia, juga membaca bahwa Yesus Kristus yang sama juga adalah Allah dan anak Allah. Jadi saudara, jelas bahwa Novatianus percaya rumusan kristologi seperti yang kita percaya saat ini. Itu tahun 235. Sekarang masuk tahun 250, ya. Pada tahun 250 kita ketemu dengan Ignatius, ya. Nah, Ignatius ini membuat sebuah surat kepada jemaat Efesus. Dan di dalam surat kepada jemaat Efesus ini Ignatius menulis kata-kata seperti ini. Kita juga punya seorang tabib, yaitu Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Sang Firman dan Anak Tunggal Allah sebelum waktu ada, yang kemudian menjadi manusia dan perawan Maria. Ignatius dari Antioquia ini juga menulis kepada jemaat di Roma. Kepada jemaat di Roma dia menulis, bagi Allah kita Yesus Kristus di dalam Bapa ada penyataan yang lebih jelas. Jadi dia percaya kalau kepada jemaat di Efesus dia mengatakan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Di dalam jemaat, kepada jemaat di Roma dia bilang bagi Allah kita Yesus Kristus. Itu tahun 250. Sekarang masuk tahun 253. Tahun 253 kita ketemu dengan seorang namanya Cyprian dari Kartagi, ya. Nah, dia di dalam suratnya pasal yang ke-73 ayat 12 dia mengatakan, siapa yang menyangkal Yesus sebagai Allah tidak dapat menjadi bait Roh Kudus. Siapa yang menyangkal Yesus sebagai Allah, berarti Cyprian percaya Yesus adalah Allah. Itu tahun 253. Sekarang masuk tahun 262, ya. Tahun 262 kita bertemu dengan seorang yang namanya Gregory. Dia dikenal sebagai Gregory the Wonder Worker, ya, lebih dikenal demikian. Di dalam Sectional Confession of Faith, ya, dia mengatakan begini.
tetapi beberapa orang telah memperlakukan Roh Kudus secara tidak benar. Ketika mereka dengan yakinnya menyatakan tidak ada 3 pribadi dan memperkenalkan ide satu pribadi tanpa substansi. Alasan kita berbeda dari Sabellius yang percaya bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Inilah keyakinan kita karena kita percaya bahwa 3 pribadi yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyatakan memiliki satu ketuhanan. Karena satu keilahian ditunjukkan berdasarkan natur dalam Tritunggal yang menguatkan keesaan dari natur. Lalu Gregory ini melanjutkan. Tetapi jika mereka berkata, bagaimana mungkin ada 3 pribadi tetapi satu keilahian? Kita seharusnya menjawab bahwa memang ada 3 pribadi. Karena ada pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Memang 3 tapi satu keilahian. Karena hanya ada satu substansi di dalam Tritunggal. Jelas bahwa Gregory the Wonder Worker ini dia percaya kepada doktrin Tritunggal. Itu tahun 262. Sekarang masuk tahun 305 ya. Pada tahun 305 kita ketemu dengan seorang namanya Methodius dalam Oration of the Psalm. Ya, chapter yang ke-5 dia mengatakan begini. Karena kerajaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Bahkan substansi mereka adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus substansinya adalah satu. Dan kedaulatannya satu. Yang mana dengan pemujaan yang satu dan sama, kita menyembah satu Allah dalam 3 pribadi. Sumber hidup tanpa awal, tidak diciptakan, tanpa akhir dan tak tergantikan. Karena Allah Bapa tidak akan pernah berhenti menjadi Bapa, maupun Anak berhenti menjadi Anak dan Raja. Roh Kudus berhenti menjadi sebagaimana adanya Ia. Karena pribadi dalam Tritunggal tidak akan mengalami pengurangan dalam kekekalan, komunikasi, dan dalam kedaulatan. Ya, itu tahun 305. Methodius berkata demikian. Masih tahun 305 juga kita ketemu orang lain yang namanya Arnobius. Ya, Arnobius ini dia pernah berdebat melawan orang-orang kafir dan itu dibukukan dalam Against the Pagans dalam pasal 1 ayat yang ke-42. Arnobius ini mengatakan, memang ada beberapa orang yang gusar, marah dengan bersemangat berkata, apakah Kristus Tuhanmu? Memang dia Tuhan dan Allah. Dari kuasa yang tersembunyi menjadi jawaban kita. Berarti Arnobius tahun 305 percaya memang dia Tuhan dan Allah. 305. Masuk tahun 307 kita ketemu seorang namanya Lactantius. Ya. Lactantius ini dia jelas mempercayai rumusan kristologi seperti yang dipercaya oleh kita sekarang. Ya. Dia berkata begini. Ya. Dia adalah anak Allah dalam roh dan anak manusia dalam daging. Jadi dia adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah dan manusia. Itu tahun 307. Konsili Nicea tahun berapa? Tahun 325. Nah, dengan demikian maka itulah iman bapak-bapak gereja pada masa pra-Konsili Nicea. Jadi jelas bahwa mereka, bapak-bapak gereja ini percaya doktrin Tritunggal, mereka percaya keilahian Yesus. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang punya konsep Tritunggal yang tidak sempurna, namun jelas bahwa iman kepada Allah Tritunggal itu sudah hidup di dalam hati dan pikiran mereka sebelum terjadi Konsili Nicea. Itu berarti bahwa doktrin Tritunggal bukan hasil dari Konsili Nicea tahun 325. Dengan demikian pernyataannya orang saksi Yehova, pernyataannya Franz Donald dari Unitarian, pernyataannya si Irene Handonyo ya, dan juga tokoh-tokoh Islam yang lain yang mengatakan bahwa doktrin Tritunggal adalah produk Konsili Nicea itu sama sekali tidak benar dan membuktikan bahwa mereka itu buta sejarah ya. Mereka tidak mengerti sejarah doktrin ya. Dan sekaligus juga menurut saya itu bukan cuma tidak mengerti, tapi itu fitnahan terhadap iman Kristen, fitnahan terhadap doktrin Tritunggal. Dan karena itu saya kira orang-orang ini seharusnya lebih banyak belajar lagi untuk bisa mengerti ya sejarah dengan baik ya. Nah, kalau iman akan Allah Tritunggal ini sudah hidup di dalam pikiran para bapak gereja sebelum Konsili Nicea tahun 325, lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Konsili Nicea sehingga membuat orang-orang seperti itu, grup saksi Yehova, Unitarian, Islam, dan lain sebagainya menuduh bahwa doktrin Tritunggal itu adalah produk Konsili Nicea? Nah, begini kisahnya ya.
pada abad 4 itu muncul satu ajaran yang dicetuskan oleh seorang yang namanya Arius. Dia ini seorang penatua gereja di Alexandria. Dan si Arius ini mengemukakan bahwa anak Allah, yaitu Yesus, itu adalah ciptaan dan sebagai firman atau logos. Jadi dia ciptaan. Dia bukan Allah, dia bukan manusia biasa. Firman atau Yesus adalah ciptaan yang berada di antara Allah dan manusia. Dia lebih rendah dari Bapa, namun diangkat menjadi anak angkat dengan gelar anak Allah. Firman itu diciptakan pertama dan paling besar dari semua ciptaan. Kemudian firman itu diberi kuasa untuk menciptakan yang lain. Jadi ada saatnya di mana firman itu tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah dan disebut Allah juga. Nah, ini doktrin dari Arius. Di dalam buku pengantar sejarah dogma Kristen halaman 61 yang ditulis oleh Bernard Laws, dia memberikan keterangan tentang ajaran Arius ini. Dikatakan begini, firman pada pihak lain yang dalam Yesus Kristus menjadi daging adalah ciptaan Allah. Jadi sang firman itu ciptaan Allah. Diciptakan Allah dalam ketiadaan sebelum permulaan waktu. Hal itu tidak berarti bahwa Arius menempatkan anak sederajat dengan ciptaan lain. Menurut Arius, anak adalah satu ciptaan yang sempurna, tapi dia bukanlah ciptaan lainnya. Ya, itu keterangan dari Bernard Laws. Ya. Lalu dalam Ensiklopedia Britannica, ya, itu memberikan keterangan tentang Arianisme atau ajaran Arius ini. Ensiklopedia Britannica menjelaskan demikian. Satu bidat atau sekte Kristen yang mula-mula diusulkan pada abad 4 oleh seorang penatua dari Alexandria bernama Arius. Bidat ini menegaskan bahwa Kristus bukan sungguh-sungguh ilahi, tapi satu makhluk ciptaan. Alasan dasar dari Arius adalah keunikan dari Allah yang adalah satu-satunya yang ada dari diri sendiri atau ada dengan sendirinya dan tidak berubah. Anak yang tidak ada dengan sendirinya tidak bisa adalah Allah. Karena kealahan itu unik, itu tidak bisa dibagikan atau dimiliki bersama atau diberikan. Dan karena itu anak tidak bisa adalah Allah. Karena kealahan adalah sesuatu yang tidak bisa berubah, maka anak yang bisa berubah karena digambarkan dalam kitab-kitab Injil sebagai bertumbuh dan berubah tidak bisa adalah Allah. Karena itu anak harus dianggap sebagai suatu makhluk ciptaan yang diciptakan dari tidak ada dan mempunyai permulaan. Selanjutnya anak tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang Bapa karena anak terbatas dan berasal dari ordo keberadaan yang berbeda. Nah, itu yang diajarkan oleh Arius pada abad yang keempat. Nah, lalu bagaimana tanggapan bapak-bapak gereja terhadap ajaran Arius ini? Nah, pada umumnya mayoritas bapak gereja menolak ajaran Arius dan dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Alexander, uskup dari Alexandria itu menentang pemikiran Arius sehingga terjadilah perdebatan yang sangat sengit bahkan melibatkan beberapa pimpinan jemaat. Dan masalah ini akhirnya ditangani oleh Kaisar Konstantin dengan diadakannya Konsili Nisea tahun 325 untuk membahas kontroversi ajaran Arius ini. Ya. Bagaimana hasilnya? Ternyata mayoritas yang hadir dalam Konsili Nisea itu kira-kira sekitar 300 peserta menolak ajaran Arius dan menganggapnya tidak sesuai dengan firman Tuhan dan meneguhkan kepercayaan semula mengenai kealahan Yesus yang setara sehakikat dengan Allah Bapa. Ya, itu yang terjadi. Jadi dengan demikian ajaran Arius ditolak. Namun saudara, karena Konstantin ini ingin netral, hasil konsili tidak ditindaklanjuti olehnya. Apalagi anaknya Konstantin ini bersimpati kepada Arius. Juga pada waktu itu Eusebius, uskup di Konstantinopel, itu kawan dekat Arius, itu memfitnah Athanasius. Sehingga Athanasius ini beberapa kali harus masuk keluar penjara. Namun iman Athanasius tetap teguh, dia terus berjuang memperjuangkan kebenaran. Dan dengan kematian Alexander tahun 328, Athanasius menggantikannya dan dia tetap teguh mempertahankan imannya. Dan sekali lagi dalam Konsili Konstantinopel tahun 381, ajaran tentang kealahan Yesus kembali diteguhkan dan ketritunggalan Allah dirumuskan sebagai ajaran Trinitas. Akibatnya adalah Arianisme mengalami kemunduran hingga menghilang total pada tahun 650. Nah, itu kira-kira sejarah singkatnya begitu. Dan dari sejarah singkat ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya doktrin Tritunggal bukan kepercayaan yang baru muncul pada abad yang keempat yang dihasilkan oleh gereja Kristen seperti yang dituduhkan oleh
Frans Donald, oleh Irene Handono, dan juga oleh Saksi Yehova, oleh banyak orang Islam. Tidak. Yang terjadi adalah dalam menghadapi bidat Arius, gereja merasa perlu memberikan suatu rumusan yang jelas akan kepercayaan yang sudah ada sejak awal kekristenan. Jadi kepercayaannya sudah ada, tapi dirumuskan secara resmi di dalam konsili. Dan inilah faktanya. Jadi sekali lagi terbukti bahwa para penuduh itu adalah orang yang buta sejarah, tidak memahami sejarah dogma Kristen dengan baik. Anehnya, seperti Irene Handono itu berteriak-teriak seperti pahlawan kesiangan dan seolah-olah ingin menghapus doktrin Tritunggal. Saudara, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah doktrin Arius ini mulai menghilang tahun 650 dan dia lalu muncul pada abad modern lewat aliran-aliran seperti Saksi Yehova dan Unitarianisme. Aliran Saksi Yehova dan Unitarianisme ini mempunyai ajaran yang mirip dengan ajaran Arius, di mana mereka percaya Yesus Allah. Yesus itu bukan Allah yang sejati. Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah. Bahkan Saksi Yehova berkata dia penghulu malaikat. Dia berada di atas manusia tetapi di bawah Allah. Dia adalah setengah Allah. Ya. Dia malaikat. Makanya Frans Donald juga menulis buku Ternyata Yesus Malaikat. Nah, mereka percaya Yesus itu ya juga Allah, tapi bukan Allah yang sejati. Saksi Yehova misalnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi Allah kecil, Allah junior. Jadi dapat dikatakan bahwa Arius itu memang adalah bapak moyang atau nenek moyangnya para Saksi Yehova dan Unitarianisme sekarang ini. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi saya menegaskan bahwa doktrin Tritunggal itu sudah muncul sejak dari awal sejarah kekristenan, bapak-bapak gereja yang paling awal. Bahkan kalau ditelusuri lebih awal lagi, itu sudah dari zamannya rasul-rasul. Ya. Tapi baru dirumuskan karena ada tantangan dari Arius, maka dirumuskan secara resmi menjadi doktrin resmi gereja pada konsili Nisea itu. Jadi lagi-lagi di sini saya mau tegaskan bahwa semua tudingan dari mereka yang mengatakan bahwa konsili Nisea yang mengangkat Yesus jadi Tuhan atau Allah atau doktrin Tritunggal adalah produk konsili Nisea hanyalah orang-orang yang buta sejarah. Nah, biarlah apa yang saya bagikan ini menjadi suatu pegangan bagi kita untuk menghadapi semua serangan terhadap doktrin atau kepercayaan kita yang sudah muncul sejak dari awal gereja atau dari zaman para rasul. Nah, kiranya ini menjadi pegangan bagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.